semua, perkenalkan nama saya Debbie. Perkenalkan, nama saya Juana. Aku Michelle. Perkenalkan, nama saya Sugandi Samuel. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Sekjen PBB. Hai teman-teman. Nah, untuk bagian ini, aku akan menjelaskan tentang pengertian Sekjen PBB. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman Sekjen PBB itu apa? Nah, buat kalian yang belum mengerti, yuk kita simak bersama. Sekjen PBB adalah singkatan dari Sekretaris Jenderal, di mana posisi ini akan berganti setiap 4 tahun sekali sesuai rute wilayah yang akan ditentukan dan akan diadakan rapat dan pemilihan terbuka tanpa mengikuti rute wilayah dalam setiap 70 tahun sekali. Di mana karena hal itu kami berharap sebagai bagian dari Indonesia, suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dilirik sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan Sekjen PBB. Dan saat ditunjuk sebagai salah satu kandidat, kita sudah siap dan mumpuni dalam segala bidang. Salah satu upaya agar Indonesia kita bisa menjadi Sekjen PBB yaitu mengurangi dan menyelesaikan konflik-konflik dalam negeri kita sendiri dahulu. Karena dalam hidup bermasyarakat pasti akan selalu ada masalah tanpa kita sadar atau tidak. Nah, salah satu contoh konflik yang sering kita jumpai adalah perlindungan HAM. Yuk kita simak bersama. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak asasi manusia ini ternyata salah satu faktor untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul loh. Karena hanya manusia-manusia yang hak asasinya terlindungi dan terpenuhi oleh aparat negara dan pejabat pemerintah yang akan mampu menjadi SDM yang unggul. Jadi gitu guys, dengan SDM yang unggul, Indonesia dapat menunjukkan bahwa semakin pentingnya peran Indonesia di mata internasional. Ada yang tahu nggak bagaimana sih cara menjadi SDM yang unggul? Untuk jadi SDM yang unggul, kita wajib memiliki rasa nasionalisme di dalam diri kita. Di Indonesia, terdapat beragam jenis suku, agama, ras, dan kebudayaan yang membuat kita unggul. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Karena kita, bangsa Indonesia, sama-sama memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Kita harus ingat bahwa perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah sebuah aset berharga yang kita miliki. Keberagaman yang ada membuat kita mempelajari bagaimana cara menghargai dan menghormati suku, budaya, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Sehingga kita dapat memperkokoh tali persaudaraan yang ada. Tahukah kamu, terdapat perbandingan HAM dalam setiap negara? Ya, di Indonesia dan misalkan di negara lain Venezuela. HAM Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dan falsafah dari filsafat bangsa, yakni Pancasila. Di Venezuela, tidak ada pasal-pasal atau undang-undang yang membahas HAM. Hanya kebijakan pemerintah yang menentukan hak-hak asasi, yaitu kebijakan Bolivarian. Dalam hal ini sangat jelas bahwa negara memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hak asasi manusia. Pada dasarnya, HAM itu melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa pandang status, ras, suku, dan agama. Di Indonesia sangat menghargai hak-hak sampai bentuk Komnas HAM untuk melindungi dan mengadili warga-warga yang melanggar HAM, dan itu jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila, yang bersifat konkret. Itu sih gambarannya. Nah, kita memiliki tokoh yang berperan penting loh dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia pada saat ini. Ya, beliau adalah Bapak Nadiem Makarim. Beliau merupakan Menteri Pendidikan saat ini, sekaligus pendiri Gojek. Beliau meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui perannya sebagai Menteri Pendidikan
pendidikan di Indonesia pada saat ini. Dalam masa jabatannya, Pak Nadiem tidak hanya berfokus kepada nilai siswa saja, tetapi kepada perkembangan karakter siswa. Dalam sistemnya, siswa dibebaskan dalam pendidikannya, yang mana siswa harus mencari sendiri materi yang ada, baik dengan cara literasi maupun dengan cara yang lainnya. Tugas guru di sini hanya bergerak saja. Untuk menambah sedikit dari upaya untuk menciptakan SDM yang unggul adalah dengan mengubah pola pikir seseorang dari yang awalnya berpikiran hanya menjadi pekerja, berubah menjadi penyedia lapangan kerja. Salah satu usaha yang dapat dipilih ialah usaha kerajinan dari bahan limbah. Selain mengurangi limbah yang ada di negara kita dapat mengkreasikan dari bahan tersebut menjadi salah satu produk yang ada di nilai manfaat dan nilai estetisnya. Nah, untuk membangun sebuah usaha, kita harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pertama ide, kedua peluang usaha, ketiga sumber daya yang dibutuhkan, keempat administrasi, dan kelima pemasaran produk. Sedikit mau membahas mengenai ekonomi Indonesia. Indonesia dapat menambah pendapatan per kapita dengan cara lebih banyak mengekspor barang ke luar negeri dibandingkan menerima barang dari luar negeri. Dengan kita mengekspor barang ke luar negeri, kita berharap para investor tertarik dengan barang Indonesia dan mau menginvestasikan uang mereka di pasar Indonesia. Untuk mengetahui tema Indonesia Sekjen PBB lebih lanjut, kami merekomendasikan buku Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pengarang Profesor Dr. Soekidjo Noto Amijo, di mana buku ini menjelaskan secara rinci tentang pengembangan sumber daya manusia, juga diuraikan secara jelas tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia.